Terus, Boto. Maju terus. Ayo. Taruhannya. Ada apa? Kalian telah mengganggu motor saya. Kamu yang minggir. Ini jalanan umum. Kamu pikir aku takut sama pangeran gunung seperti kalian? Hah? Ayo maju. Tuan Kamadanu, terima kasih atas pertolongannya. Mereka sengaja mencari persoalan, Tuan. Saya melihat semuanya, Pangeran. Mereka seperti penjahat, sengaja mencari keonaran. Tapi selama ini Majapahit aman-aman saja. Kalau saja tiba-tiba ada penjahat, agak perlu kita waspadai. Sesuatu yang tiba-tiba muncul, pasti sebuah rekayasa. Mereka menyerang kami. Jangan-jangan ini sebuah kesengajaan. Jangan terlalu jauh menduga. Barangkali kebetulan saja pangeran berdua yang terkena sasaran. Kita masih samar. Kemana arah sebenarnya? Gombal. Pendekar. Gusti Halida paling benci melihat kegagalan. Memalukan. Aku yang akan jadi sasaran. Karena aku yang menyarankan agar memakai kalian. Maafkan kami, Ki. Mulut besar. Nyai Paritara. Nyai. Kisanak, ada apa? Tolong Nyai, orang-orang desa saya terkena wabah, hampir sebagian besar sakit. Di mana desa Kisanak? Saya dari desa Binor, Nyai. Oh, Kisanak tahu bagaimana sakitnya? Seperti keracunan, Nyai. Mereka muntah-muntah dan panas dingin. Dan tidak ada yang bisa bertahan sampai 3 hari. Pak Gebluk. Itu pasti namanya Pak Gebluk, Nyai. Jangan, Nyai. Pak Gebluk itu tidak ada obatnya. Itu kutukan dewata kepada desa yang selalu melakukan pelanggaran terhadap larangan yang kuasa. Saya tahu. Desa Binor itu tempatnya para dan para perampok. Orang-orang desanya tukang membuat. Dan wanita-wanitanya banyak yang menjadi. Paman, siapkan keretaku. Nyai nekat mau ke sana. Saya tahu Nyai berjiwa penolong. Tapi untuk desa itu, saya kira tidak perlu, Nyai. Itu desa terkutuk. Dewa memberiku ilmu pengobatan. Dan itu berguna untuk menolong siapapun yang membutuhkannya, Paman. Nyai bisa ketularan. Paman, siapkan saja keretanya. Saya mau siapkan obatnya. Kisanak, silakan istirahat diambil Baik, dulu. Nyai. Paman, tolong bangunkan Jangir. Saya juga akan membangunkan Ayu untuk saya ajak. Baik, Nyai.
Apa berlebihan kalau saya meminta Biyung dengan ayah Dwi Pangga kawin dan mendapat tirta suci dari seorang pedanda? Ayu, jangan siksa lagi hati Biyung Mundo. Ayu ingin benar-benar terlahir sebagai manusia yang direstui oleh Dewata. Sudah cukup Biyung mengalah pada permintaanmu yang dulu, Ayu. Kalau begitu, Biyung tidak benar-benar memaafkan ayah. Biyung melakukannya hanya karena terpaksa. Biyung tidak mau membicarakan itu lagi. Jangir. Paman, kalau sudah mendidih, apinya dikurangi. Baik, Nyai. Jangir, ya, tuangkan dalam mangkok-mangkok ya. Baik, Nyai. Kilurah, kesini sebentar. Ada apa, Nyai? Bawa orang yang sakit ke pendopo ya. Baik, Nyai. Geret! Geret! Ya, Ki. Bawa yang paling parah masuk. Baik. Ayo semua, cepat dibawa masuk semua. Ayo cepat. Ayo cepat. Ya. Nyai, lebih baik Nyai menginap. Nyai terlalu letih. Terima kasih Kilurah. Saya bisa tidur di kereta. Nyai masih kuat. Perjalanan kita masih jauh. Paman, kalau paman letih, kita bisa bergantian menjadi kusir. Oh, kalau saya, Nyai, masih cukup kuat. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Ayo, Jangir, ayo. Permisi. Nyai, Nyai. mungkin ini bisa untuk mengganjal perut di perjalanan. Tidak usah. Terimalah, Nyai. Terimalah. Terima kasih. Mari, Ki. Mari. Iya. Kenapa, Yuk? Tidak apa-apa. Hanya... Paman Wali Kadam! Jangir! Tolong! Yuk pingsan! Paman! Biung, katakan, obat yang mana yang bisa menyembuhkan sakitmu, Yung?
Kamandano, pada saat seperti ini, saya ingin Kakang berada di samping saya. Nesi. Kakak Loh, kau sudah memutuskan. Biung, siapa yang mau menjemputmu? Siapa itu kakak lo? Kak Lo, kau belum menjawab pertanyaanku. Aku hanya mau menjengukmu, Mei. Aku tahu, pikiranmu sedang bimbang. Tapi tak bijak kalau kau mencari... Aku bingung, Kakak Lo. Anakku menuntut sesuatu yang tidak mungkin bisa kulakukan. Aku tak mau menipunya dengan pura-pura mengawini ayahnya. Tidak mungkin ada manusia yang mau menikah dengan orang yang telah menghancurkan hidup dan masa depannya. Biung, sadar Yung. Baik, saya tidak akan memaksa Biung untuk kawin dengan ayah Dwi Pangga dan diberkati tirta suci. Biung, jangan tinggalkan saya. Saya tidak akan memaksa Biung lagi. Saya akan menuruti apa saja yang baik untuk Biung. Ada apa ini? Kenapa semua orang ada di bilik ini? Ada apa, Ayu? Biung sakit. Biung pingsan tadi. Iya, Biung sakit. Biung ingat ada yang tidak beres dalam usus Biung, seperti penduduk desa Pinor. Katakan, obat mana yang harus Ayu siapkan untuk Biung? Habis semua, Ayu. Kita malah masih kekurangan untuk 3 orang penduduk Pinor yang akhirnya tidak tertolong. Biung, sebut nama ramuannya, biar saya dan Jangir bisa mencari di hutan. Kau tidak usah bingung, Ayu. Rake Pemintihan bisa menyembuhkan. Rake, tolong saya. Buatkan obat untuk orang ngejen dan angin hitam yang masuk ke dalam perut. Saya akan meramunya, Nyai. Minumkan dia air garam campur dengan gula aren supaya kulitnya tidak lengket dengan dagingnya. Iya. Jangir, buatkan minuman obat itu. Tidak ada, Paman. Tadi tidak bilang kalau mau kemana. Tidak, Nini. Tadi kan kita sedang kebingungan menghadapi Nyai Paricara yang sedang pingsan. Ayu, saya menemukan ini. Ayu Andira, anakku. Ayah bisa mengerti betapa kecewa hatimu karena tidak mampu untuk menyatukan ibumu Maisin dengan ayah
dalam upacara perkawinan yang diberkati Tirta Suci. Tapi sikap dan kejujuran Meisin sangatlah patut kamu hargai. Sebab apa yang dia lakukan karena tidak mau menyenangkanmu dengan pura-pura menuruti kemauanmu. Ayah mau pergi jauh untuk menebus dosa-dosa ayah di masa lalu. Ayahmu, Arya Dwi Pangga. Rupanya, Tuan Arya Dwi Pangga mau meninggalkan tempat ini untuk selamanya. Itu dia. Ayo kita laporkan. Kalian mau apa? Kami sangat puas dengan tindakanmu selalu saja. Rupanya dia berpura-pura. Atau kita kurang keras.